Shalom, selamat pagi semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Fast 21, doa puasa selama 21 hari. Saya percaya akan ada terobosan besar, mujizat ajaib dan perubahan yang luar biasa di hidup kita melalui doa puasa selama 21 hari ini. Apabila saudara punya pokok-pokok doa, silakan ketik di live chat di bawah ini atau saudara bisa kirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan standby berdoa bagi saudara dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati saudara. Mari kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan lewat penyembahan hadiratnya yang nyata, dan saya percaya saudara pun akan dikuatkan oleh firman Tuhan lewat Fast 21 ini. Tuhan berkati kita semua. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wawadaku erat dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, kami menikmati kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah Tuhan, dan kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Kami berseru panggil nama-Mu Tuhan, kami panggil nama-Mu Yesus. Shikiralabaya rabaya ralabaya hidiralamaya yaralabaya shandaya ralabaya hidirabaya shikiramaya ralabaya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi keluarga CC yang diberkati Tuhan. Selamat hari pertama Fest 21. Ayo antusias, ayo semangat. Ini hari yang pertama, kita akan lewati lagi selama 21 hari ke depan. Dan saya percaya akan ada terobosan besar, ada mujizat besar yang luar biasa. Mari kita mulai dengan doa. Bapak, terima kasih buat hari yang pertama di Fest 21, doa puasa kami selama 21 hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, beri kekuatan kepada kami. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita semua katakan amin. Puji Tuhan, warga CC yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada di hari puasa yang pertama dari Fest 21. Program awal tahun kita, akhir tahun kemarin kita sudah berpuasa selama 3 hari dan saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan di awal tahun ini kita akan mulai dengan Fest 21, puasa 21 hari. Sesuai dengan tema gereja kita, level up. Kita ingin mengalami sebuah peningkatan, kemajuan, pertambahan. Ada yang diproses oleh Tuhan selama mengalami level up ini. Nah, sebab itu untuk mengalami level up di seluruh area hidup kita nggak mampu sendiri, kita nggak kuat. Kita perlu Tuhan, sebab itu saya mengajak semua kita ambil bagian di dalam doa puasa selama 21 hari ini, Fest 21. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa chat di kolom live chat kita saat ini ya, yang ikut pagi ini. Saya bisa kirimkan pokok doa saudara, atau saudara bisa juga mengirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini, sehingga kami hamba-hamba Tuhan saat ini bisa berdoa bagi saudara, bagi pergumulan saudara, bagi beban hidup saudara, dan saya percaya pasti ada mujizat Tuhan di dalamnya. Nah, selama 21 hari ini kita akan membagi 3 bagian pengajaran selama 3 minggu ini. 7 hari pertama kita akan belajar dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kita akan coba menggali dari Mazmur 23 ini bagaimana Daud
menjadikan Tuhan sebagai gembala bagi hidup kita, saya percaya ada pengajaran yang baik di dalamnya yang perlu kita mengerti dan pahami. Nah, minggu kedua kita akan masuk di pelajaran berikutnya, yaitu di seri doa Bapa Kami. Ada apa dengan doa Bapa Kami yang sering kali didoakan oleh kita dari kita masih kecil, bahkan di beberapa gereja setiap minggu diulang-ulang, dan di setiap ibadah pertemuan diulang-ulang. Apakah ini doa yang hanya terulang-ulang begitu saja? Nah, saya percaya ada pengertian yang dalam di dalam doa Bapa Kami dan ada berkat yang besar di dalamnya. Nah, mari ikuti pelajaran di minggu yang kedua nanti. Kita akan menggali lebih dalam tentang doa Bapa Kami, dan 7 hari terakhir kita akan belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu berpuasa. Apa yang mereka lakukan dalam puasa dan apa terobosan besar yang mereka alami dalam puasa mereka. Nah, mari saudara akan ikuti pelajaran selama 21 hari ini, dan saya berdoa ini akan mengubah hidup saudara, ini akan membuka pengertian yang baru bagi saudara, dan saya percaya saudara akan mengalami level up yang ajaib di tahun ini. Baik, mari kita mulai di hari pertama ini, kita buka sama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini mazmur yang luar biasa yang kita akan gali selama 7 hari ini. Nah, mari kita mulai dengan kalimat yang pertama dikatakan dalam Mazmur Daud ini. Tuhan adalah gembalaku. Daud memulai dengan kalimat ini, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur ini adalah rangkuman daripada pengalaman kehidupan Daud yang dia alami dari sejak dia remaja sampai dia menjadi raja yang termasyhur bagi Israel, sampai dia menutup matanya, saudaraku. Di dalam Alkitab dikatakan dia pernah menjadi gembala 2-3 ekor kambing domba. Dan pengalamannya sebagai seorang gembala itu memberikan dia sebuah pengertian yang luar biasa, pengenalan yang benar tentang Tuhan, sehingga dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Karena dia tahu fungsi, tugas, kewajiban, dan apa yang dilakukan disediakan oleh seorang gembala. Karena Daud pernah jadi seorang gembala. Dan dia tahu bahwa kalau dia pernah menjadi seorang gembala dan dia melengkapi, menolong, menyediakan semua yang diperlukan oleh domba-dombanya, demikian juga dia percaya dari seluruh pengalaman kehidupan yang dia lewati, saudaraku, dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya, sehingga dia mampu melewati tahun-tahun yang berat di hidupnya. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya tidak suka dengan dia hanya disuruh bekerja menjadi seorang gembala, lalu akhirnya dia menjadi tokoh yang terkenal karena mengalahkan Goliat, tapi pada akhirnya dia dimusuhi. Selama kurang lebih belasan tahun dia jadi seorang pelarian, dikejar-kejar, mau dibunuh, dia jadi buronan tanpa jelas apa kesalahannya. Dia dipersalahkan, dia mengalami tekanan. Saudara bayangkan anak remaja ini harus lari dari rumahnya. Anak remaja ini harus hidup sendirian, berpindah-pindah tempat, dikejar bukan oleh satu orang tapi oleh banyak orang. Bahkan rajanya sendiri, kalau boleh kita katakan presidennya sendiri turun tangan, panglima perangnya turun tangan hanya untuk mengejar dia. Saya bisa bayangkan ketakutan yang dialami oleh Daud, tekanan yang dialami oleh Daud. Tapi yang luar biasanya, saudaraku, dia bilang ini, Tuhan adalah gembalaku. Kata Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud ingin menyatakan bagaimana pengalamannya selama melewati padang gurun hidupnya, mengalami masa-masa sulit di hidupnya. Tuhanlah yang menjadi gembalanya dia. Tuhanlah yang menuntun dia. Tuhanlah yang menolong dia. Tuhanlah yang memberikan hal yang terbaik di hidupnya di saat orang-orang di sekelilingnya tidak menyediakan hal yang baik buat dia. Keluarga saya yang diberkati Tuhan,
Lewat Verse 21 di hari yang pertama ini mari kita mengerti bahwa kita bukan gembala atas hidup kita, tapi Dialah yang menjadi gembala atas hidup kita. Menjalani tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang mau terjadi nanti sepanjang bulan Februari ini, Maret, April dan seterusnya, kita nggak tahu. Sebab itu jangan pernah memimpin hidupmu sendiri, jangan pernah memimpin dirimu sendiri. Tapi biarkanlah Dia menjadi gembala bagi hidup kita yang berjalan di depan kita. Kata Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud memberikan dua pengertian yang sangat jelas buat kita yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Daud ini menyatakan dia sebagai pemimpinnya, Tuhan sebagai pemimpinnya. Berarti dia adalah gembala yang berjalan di depan dia, dan Daud ikut jalannya, dan Daud ikut arahnya. Jadi Tuhan yang berjalan di depan dia. Jadi pelajaran pagi ini kita harus mengerti gini, bahwa Dia yang harusnya berjalan di depan kita. Dia yang harusnya menentukan langkah hidup kita. Kita harus taat kepada Dia dan menerima tuntunan dari Dia. Seringkali kesalahannya adalah kita menjadikan diri kita gembala dan Tuhan harus ikut maunya kita. Ini keliru. Dia yang harusnya memimpin jalan kita, bukan kita yang memimpin jalan kita. Kita perlu mengambil waktu untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Sebab itu kita perlu baca firman, karena lewat firman itulah menuntun hidup kita. Firman adalah surat daripada gembala kita. Firman adalah suara daripada gembala kita, dan Dia akan menuntun kita. Sebab itu kami nggak jemu-jemu, saudaraku, terus akan membuat konten saat teduh. Saudara mau ikut atau tidak, saudara dengarkan atau tidak, meskipun hanya satu orang mungkin yang akan putar video saat teduh itu setiap hari, saya nggak peduli. Karena bagi saya tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja ini, di rumah ini, adalah memberikan tuntunan kepada saudara lewat surat daripada gembala kita. Tinggal bagian saudara mau nggak menjadikan dia sebagai gembala saudara, sebagai pribadi yang berjalan di depan saudara, menuntun keluargamu. Jadi saya mengencourage saudara, jadikan dia menjadi gembala atas perusahaanmu, atas bisnismu, atas karirmu, atas keluargamu, atas kehidupan pribadimu. Datanglah pada Dia tiap pagi, mintalah tuntunannya, arahannya. Minta Dia membawa engkau kepada jalan yang benar, kepada kehidupan yang baik. Yang pertama, Tuhan adalah gembala kita, berarti Dialah yang berjalan di depan kita. Dialah yang memimpin langkah hidup kita. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku menyatakan kepemilikannya, handphoneku, rumahku, mobilku, gembalaku. Berarti menyatakan sebuah kepemilikan, sebuah kepunyaan. Nah, di sini saudara, pengertian ini memberikan kita kekuatan yang luar biasa bahwa ada sebuah kepemilikan, ada sebuah ikatan yang kuat antara kita dengan Dia. Jadi kita adalah miliknya, Dia adalah milik kita. Kita manunggal dengan Dia, kita menyatu dengan Dia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan adalah gembalaku, berarti menyatakan sebuah hubungan yang sangat terjalin kuat sekali. Kita miliknya, Dia juga milik kita. Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita menyadari ini, bahwa Dia adalah gembalaku, kepemilikan, kepunyaan kita. Wow, saudara, tidak ada ketakutan kita menjalani hari-hari hidup kita. Mau 1.000, mau 10.000 yang rebah, keadaan menjadi buruk, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memiliki kita dan apa yang kita miliki. Itu pengertian yang perlu kita pahami. Kalau kita tahu siapa yang memiliki kita dan siapa yang kita miliki, itu kan buat kita nggak menjadi takut menjalani hari-hari hidup kita. Kita akan jauh lebih tenang. Apakah kita terhindar dari masalah? Mungkin masalah masih ada. Mungkin padang gurun belum berubah. Mungkin keadaan bertambah buruk. Tapi kalau kita tahu siapa yang kita miliki, dan kita tahu apa yang kita miliki, dan kita dimiliki oleh siapa, wah itu luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Dia gembala kita adalah dombanya. Kita nggak perlu takut. Melalui Verse 21 ini, di hari pertama ini, mari kita pahami dan mengerti bahwa Yesuslah gembala atas hidup kita. Dan kita adalah miliknya. Dia adalah pemilik atas hidup kita.
Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita. Keyakinan dan pengertian ini akan menolong kita menjalani sepanjang tahun ini. Membuat kita mampu melewatinya karena kita tahu kita nggak pernah sendiri. Kita dimiliki oleh Tuhan dan kita miliki Tuhan juga. Yang berjalan di depan kita, menuntun kita mengalami hari-hari yang di depan kita. Sebab itu keluarga CC, jangan jalan sendiri. Jangan hidup dengan pengertianmu sendiri. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Dia pasti menolong saudara. Tetap kuat dalam Tuhan. Selamat masuk hari yang pertama. Semangat untuk hari yang kedua. Ada pelajaran yang baik juga akan kita nikmati di hari kedua dan seterusnya. Tuhan berkati kita semua. Dan mari kita mau berdoa. Kita akan berdoa syafaat saudaraku dan saya akan mendoakan pokok-pokok doa saudara dan mari kita sepakat berdoa. Bapak terima kasih buat pengertian untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Jelas kami mengerti, Engkaulah gembala kami, Engkaulah yang berjalan di depan kami, dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami milik-Mu dan kami memiliki Engkau sebagai gembala kami. Kami bersyukur bahwa Engkau ada di seluruh area hidup kami, di segala musim hidup kami. Sebab itu Tuhan, karena kami tahu kami milik-Mu dan kami memiliki Engkau, karena kami tahu Engkau yang berjalan di depan kami tidak takut Tuhan apapun yang terjadi di sepanjang tahun ini. Karena kami yakin Tuhanlah yang berjalan di depan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami berjalan dengan pengertian kami sendiri. Kami hidup dengan ego kami sok kuat, sok mampu, sok hebat. Ternyata kami gak bisa apa-apa, kami butuh Tuhan. Biar lewat puasa hari pertama ini, kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Dan menyatakan bahwa kami butuh Tuhan. Jadilah Tuhan, Engkau menjadi gembala atas hidupku dan keluargaku. Atas bisnisku, atas karirku, atas masa depanku. Jadilah gembala bagi kami sekeluarga sepanjang tahun ini. Dan kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak berjalan di depan kami. Kami mohon Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, kuatkan kami dalam nama Yesus. Hamba mengangkat tangan berdoa bagi jemaat, bagi pokok-pokok doa mereka di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, sekolah, kuliah, masa depan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Beberapa di antara kami sedang bergumul dengan sangat berat saat ini. Saudaraku, bila engkau di rumah dalam keadaan yang sangat terbeban berat, mari taruh tangan kiri di dadamu dan mari angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa bagi saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah hidupmu. Tuhan kuatkan engkau. Mari buka hati saudara. Dengarkan Tuhan. Dia gembalamu. Dia mau berbicara kepada engkau saat ini. Biar di saat pagi ini Dia mau berbicara kepada saudara. Menyatakan isi hatinya kepadamu. Mari buka hati. Dengarkan Dia gembalamu. Mau berbicara kepada engkau saat ini. Dalam nama Yesus. Bapak, kami mau berdoa syafaat buat bangsa kami, buat kota kami, pemerintahan kami. Semua dalam tangan Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami dipulihkan dalam nama Yesus. Covid disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, berkati tim medis, berkati vaksin Tuhan yang sedang dilakukan. Biar tangan Tuhan ada di dalamnya, menjadi kesembuhan bagi semua kami. Menolong Indonesia, menolong kota kami, diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bila kiranya kebaikan, kemurahan, dan sejahtera berkat Tuhan melimpah buat kami sepanjang hari ini. Kami mengalami kemurahan Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan. Engkau menjadi gembala di depan kami, dan kami akan melihat mujizat di hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak sabar, kita akan masuk lagi besok hari kedua dan tetap semangat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.